Halo, apa kabar sobat semua? Dikenal dengan julukan kota cinta, siapa yang nggak mau ke Paris? Melihat Menara Eiffel, foto romantis bersama pasangan, sampai makan-makan fancy, emang jadi hal yang masuk ke list banyak orang. Tapi kalian harus tahu, kalau kota yang dianggap indah ini menyimpan beragam sisi gelap yang tidak akan kalian ketahui. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Jika kalian tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya di Indonesia, fenomena copet itu bukan hal yang asing. Nah sobat, di Paris hal ini juga sangat sering terjadi, utamanya di jalur kereta api yang berdesakan. Salah satu video pernah menangkap aksi pencopet pada seorang remaja asal Korea yang sedang berlibur di Paris. Bisa kita ketahui para pelakunya itu sangat lihai dalam melakukan aksinya, apa memang mereka sudah terbiasa? Aksi pencopetan di Paris memang jadi salah satu hal meresahkan. Dengan Paris menjadi kota destinasi wisatawan mancanegara, para pencopet menjamur di mana-mana. Para pencopet ini mengincar dompet, handphone, bahkan jika memungkinkan tas dari para wisatawan. Makanya banyak orang di sana yang merekomendasikan untuk tidak memakai tas di punggung, tapi memakai tas di depan dada, agar terhindar dari aksi copet. Seperti di kota besar lainnya, di Paris ada banyak gelandangan yang berkeliaran. Jumlah dari gelandangan di Paris juga nggak main-main karena mencapai 150.000 orang, dengan kenaikan paling menyeramkan mencapai 3.000 orang per tahun. Maka jangan heran, saat berjalan ke gang-gang di kota ini bakal banyak kemah-kemah darurat, dan orang tidur serampangan di pinggir jalan. Kengerian dari para gelandangan yang ada di Paris karena tidak adanya tempat aman bagi mereka yang terjatuh-jatuh. Contohnya Tony yang sudah jadi gelandangan sejak umur 23 tahun, pria yang tidak ingin memperlihatkan wajahnya ini mengungkapkan, bahwa kehidupannya serba dilematis. Jika dia tinggal di jalanan dirinya akan kekurangan makanan, tapi jika tinggal di rumah penampungan nasibnya juga tidak begitu baik. Dalam cerita Tony, di rumah penampungan dia bisa dipukuli cuma karena uang receh antar sesama gelandangan. Karena di rumah penampungan banyak pecandu dan pemabuk, pokoknya hidup yang dia jalani memang serba salah. Nah, sebab banyak kasus gelandangan ini, banyak banget yang mengomentari sikap dari pemerintah Perancis, yang katanya tidak serius. Ketidakseriusan ini terlihat karena pemerintah tidak bisa menyediakan camp darurat dan pendidikan yang mumpuni. Padahal di Prancis ada beragam fasilitas yang bisa dialihfungsikan, seperti rumah sakit atau pangkalan militer terbengkalai. Untuk menjadi camp darurat, perubahan fasilitas publik untuk gelandangan ini memang perlu didorong oleh banyak pihak. Apalagi keberadaan refugi atau pencari suaka di Prancis terus berdatangan dari tahun ke tahun. Dengan banyaknya gelandangan yang berada di Paris, profesi sebagai pengemis merebak di mana-mana. Di tiap sudut kota kamu bisa lihat orang duduk untuk mengemis, padahal punya fisik yang lumayan bugar. Banyaknya pengemis di Paris tidak terlepas dari kota ini dijadikan tempat turis dan orang-orang tajir lalu lalang. Jika seorang pengemis di Indonesia bisa super tajir, maka nggak kebayang gimana tajirnya pengemis di Paris. Selain pengemis, profesi yang terus digandrungi warga lokal di sana adalah menjadi seorang penipu atau scammer. Kegilaan scammer yang ada di Paris terlihat dari adanya beragam modus yang dilakukan. Misalnya modus Golden Ring Scam, di mana seorang warga lokal akan terlihat memungut sebuah cincin emas di depan turis. Dan kemudian mengatakan ini punya kamu yang terjatuh. Sontak si turis berhenti, lalu warga akan langsung mengenakan cincin emas tersebut, kemudian menagih 15 euro atau 250.000 pada si turis, seakan-akan cincinnya telah dibeli. Selain itu ada juga modus gelang Paris. Seorang penipu akan menghampiri para turis kemudian memasang gelang yang dirangkai, dan dia melakukan ini katanya secara gratis, kemudian nantinya bakal meminta bayaran. Nah, karena gelang ini gak bisa lepas,
kecuali dirusak, mau nggak mau si turisnya harus bayar. Di Paris ada juga nih satu aturan tidak tertulis, yaitu jangan terlalu baik pada mereka yang tersesat. Nah, di tempat yang ramai wisatawan, sering terjadi orang datang meminta tolong untuk dibelikan tiket kendaraan ataupun ditemani keluar stasiun. Saat keluar, orang ini akan bertemu dengan komplotannya. Biasanya mereka ini bakal memalak atau paling parah merampok. Pokoknya ada banyak jenis tindakan penipuan yang dilakukan di pusat wisata Paris. Sebagai daerah wisata, tindakan penipuan juga melibatkan modus tiket palsu, mulai dari tiket kereta api dan bus, sampai dengan tiket masuk ke museum. Kalian harus hati-hati ya kalau jalan-jalan ke sana. Bicara soal museum untuk wisatawan, sepertinya kita nggak boleh lupa soal Mona Lisa. Siapa sih yang nggak mau melihat lukisan ini secara langsung? Tapi kayaknya kalau kamu nggak penting-penting banget lihat Mona Lisa, ya sebaiknya jangan ke sana. Dari testimoni mereka yang pernah ke sana, pengalamannya itu buruk banget, karena harus berdesakan parah. Bukan cuma itu, saat mau melihat Mona Lisa dan kamu gak jago berdesakan, pemandangannya ya cuma ketek kayak gini nih. Sekarang soal jalan untuk lihat Mona Lisa secara eksklusif, memang cuma ada satu cara, yaitu menyewa gedungnya secara pribadi, yang tentu saja cuma bisa dilakuin orang super crazy rich. Membicarakan soal Paris, tentu saja kita tidak luput dari ikon utamanya, yaitu Menara Eiffel. Siapa sangka tempat yang banyak digandrungi untuk jadi sumber postingan media sosial ini ternyata juga punya sisi gelap mencengangkan, yaitu jadi langganan tempat mengakhiri hidup. Dari tahun 1989 setidaknya sudah ada lebih dari 300 kasus orang yang mengakhiri hidupnya di sana. Gilanya lagi, pelaku-pelaku ini bukan cuma datang dari warga lokal, tapi juga datang dari wisatawan yang emang secara eksklusif datang ke Paris cuma untuk terjun mengakhiri hidup. Wah, ini memang gila. Kok bisa ada orang yang punya duit jauh ke Paris hanya untuk mengakhiri hidup, padahal orangnya pasti udah jelas tajir dan ekonominya aman-aman saja. Sebagai kota wisata yang banyak ingin dikunjungi, Paris juga memiliki sisi yang nggak nahan, yaitu kotor dan bau. Di setiap sudut Paris, para wisatawan bahkan bisa menyaksikan tumpukan sampah yang tidak terurus. Tentu saja penampakan ini jauh dari kata cantik, elegan, dan anggun yang selalu disematkan sama Paris. Selain adanya tumpukan sampah, Paris juga menjadi kota yang sangat bau, karena kotoran hewan bisa ada di mana saja, dan bahkan orang bisa buang air kecil di belakang gedung yang membuat bau pesing jadi semerbak, yang bikin tambah mual. Paris sebagai ibu kota yang sudah menyatakan diri untuk menyerah mengatasi hama tikus dan hidup berdampingan dengan hewan pengerah tersebut, saking joroknya kota ini. Hal ini diperparah dengan aksi mogok petugas kebersihan awal tahun 2023 lalu, yang menyebabkan sampah bertumpuk dan populasi tikus pun semakin tidak terkendali. Nah, itu tadi pembahasan tentang kota Paris. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.